Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriat Nindya Rahmawati MPD dengan NIDN 0728059101. Saya adalah dosen pengajar bahasa Inggris yang berhome base di program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Video ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2025 di bidang pengajaran. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 di bidang bahasa Inggris, sehingga saya mengajarkan mata kuliah umum yakni Bahasa Inggris 1 dan Bahasa Inggris 2 di lintas program studi di universitas, yakni salah satunya di prodi saya sendiri yaitu di prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Inggris 2 di Prodi Sistem Informasi yang disajikan pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS yang dilakukan dalam 16 pertemuan, yakni 14 pertemuan perkuliahan dengan 2 kali ujian, yakni UTS dan UAS. Mata kuliah Bahasa Inggris 2 ini adalah English for Specific Purposes, yang mengajarkan bahasa Inggris sesuai dengan keilmuan di bidang sistem informasi yang merupakan gabungan dari bahasa Inggris untuk informatika dan juga manajemen dan bisnis. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai bahasa Inggris dalam bentuk lisan atau spoken maupun tulisan atau written yang dibutuhkan dalam konteks keahlian di program studi. Sehingga dalam kegiatan perkuliahan nanti akan menggabungkan dari 4 language skills, yaitu listening, speaking, reading, dan juga writing. Pada mata kuliah ini, saya mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran bahasa, antara lain communicative language teaching, task-based language teaching, dan juga grammar translation method. Untuk communicative language teaching sendiri terproyeksikan dalam penggunaan real life text dan examples, serta adanya interaksi dalam diskusi yang menekankan pada keefektifan komunikasi. Kemudian untuk task-based language teaching merujuk pada perkuliahan yang berorientasi pada task tertentu dengan adanya fase pre-task, task, dan post-task. Serta grammar translation method pada beberapa bahasan grammar atau tata bahasa bahasa Inggris agar mahasiswa memahami aturan tata bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kemudian penggunaan berbagai metode ini disesuaikan dengan penekanan di masing-masing aktivitas perkuliahan. Program ini disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, maupun penugasan individu dan kelompok. Mata kuliah ini saya bagi menjadi 4 bab, yaitu bab 1 yaitu hardware dan software yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan penamaan dan fungsi pada hardware dan software komputer dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Yang ditekankan adalah skill reading dan writing. Sedangkan bab 2 yaitu career in information systems bertujuan agar mahasiswa mampu mengenali dan mendeskripsikan technical words or terms, serta menjabarkan job description dalam berbagai pekerjaan di bidang sistem informasi, dengan penekanannya yakni reading dan speaking skill. Kemudian untuk bab 3, saya mengajarkan tentang business meeting yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan dalam business meeting and presentation dengan sesuai, dengan penekanan pada listening dan speaking skill. Serta bab yang terakhir, yakni running a procedure, yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengenali procedure text dalam konteks keilmuan sistem informasi, serta hasil akhir yaitu menghasilkan procedure text dengan baik dan benar. Penekanan pada bab ini yaitu pada reading dan writing skills. Untuk penilaian pada mata kuliah ini, saya membaginya menjadi 4 unsur, yaitu yang pertama adalah 5% kehadiran keaktifan, kemudian 30% tugas, 30% UTS, dan 35% UAS. Untuk bahan perkuliahan ini sendiri saya ambil dari berbagai sumber, antara lain adalah buku-buku ISP yang berhubungan dengan keilmuan informatics dan keilmuan manajemen. Serta saya memakai beberapa bahan kuliah yang saya ambil dari modul ajar internal sebagai salah satu luaran dari hibah dikti penelitian dosen pemula tahun 2020 yang berjudul English for Information Systems.
Kemudian pada kesempatan kali ini, video yang nanti akan saya berikan yaitu diambil dari mata kuliah Bahasa Inggris 2 dengan topik bahasan Procedure Text. Video ini meliputi delivery of the materials di mana saya menjelaskan bahasan tentang Procedure Text meliputi generic structure dan juga language features serta diikuti dengan contoh teks. Kemudian adanya interaction, yaitu interaksi baik dari dosen maupun mahasiswa ataupun sesama mahasiswa melalui kegiatan kelompok. Dan yang terakhir yaitu assessment, yaitu penugasan yang dikerjakan mahasiswa di luar perkuliahan. Berikut ini adalah video pengajaran mata pelajaran Bahasa Inggris 2 untuk program studi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? I'm fine. How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Jadi alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Hari ini seperti biasa kita akan melakukan mata kuliah bahasa Inggris. Nah, today we are going to talk about new topic ya, yaitu procedure text. Ada yang tahu what is procedure text? Are you familiar with it? Apa procedure text itu? Ada yang pernah tahu nggak? Ada di mading. Oke, contohnya ada di mading. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang bagaimana prosedur untuk tata cara KRS mahasiswa. Oke, salah satunya, misalnya kalau teman-teman tadi lihat di mading, ada tata cara prosedur melakukan KRS mahasiswa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari prosedur text. Atau saya punya gambar. So, I have these two pictures. Ya, saya rasa kalian pasti familiar gitu ya. The first one, biasanya kira-kira gambar apa itu? Cara menggunakan Blender. How to use Blender. And the second one, apa ini? Cara memasak mie. How to cook noodles. Nah, dua teks ini adalah teks simple yang sehari-hari yang biasanya kita temui. Dan keduanya adalah masuk kategori dari procedure text. Jadi kira-kira bisa dikira-kira nggak procedure text itu jadi teks yang berisi apa? Yang berisi langkah-langkah petunjuk. Oke, langkah-langkah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Good. Jadi basically secara teori ya, procedure text itu adalah a text that gives instruction for doing something. Jadi memang underline-nya di instruction untuk melakukan sesuatu. Jadi the purpose, tujuannya dari procedure text is to show how something is made, used atau done through sequence of steps. Jadi ada steps-nya, ada langkah-langkah bagaimana melakukan sesuatu. Saya yakin teman-teman mungkin pernah melihat atau browsing bagaimana cara membuat sesuatu, memasak sesuatu. Pasti langkah-langkahnya berisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu adalah pengertian dari sequence of steps. Selanjutnya untuk structure of the text. Jadi tiap-tiap teks itu menurut kategorinya mereka memiliki struktur tersendiri yang membedakan antara procedure text dengan teks yang lainnya. Yang pertama, jadi for the structure adalah introduction. Seperti biasa pasti teks ada mengenalkan sesuatu. Untuk procedure text, bagian perkenalan ini biasanya diisi oleh aims or goal. Jadi the introduction statement implies the aim or goal. Aim or goal adalah tujuan. Jadi kenapa sih orang harus melihat procedure text ini? Pasti ada tujuannya. Kemudian it may also contain the benefit given for the following the steps. Jadi bisa saja di introduction ini juga diberikan mungkin manfaatnya apa sih kalau saya mengikuti steps ini. Itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah list of materials and tools. Jadi biasanya kalau procedure text itu berisi daftar dari alat dan bahan yang digunakan. Seperti kalau memasak butuh apa, kalau misalnya teman-teman melakukan coding teman-teman butuh apa. Kemudian yang terakhir adalah sequence of steps atau tadi adalah langkah-langkah. Jadi isinya adalah this part provides the order of action need to be done. Jadi urutan dari langkah-langkahnya. Begitu. Oke, jadi tadi kita masuk ke definisi dan ke structure. Any question? Oke, Mas Wargi. Apakah semua teks prosedur itu harus ada list of material and tools-nya? Oke, jadi pertanyaan Mas Wargi, apakah semua procedure text itu
harus ada list of material dan tools. Kalau kita belajar dari dunia nyata, kita mengambil contoh di dunia nyata, tidak semuanya procedure text itu memiliki list of materials dan tools. Contohnya, kita membedakan. Kalau procedure text-nya berupa resep, resep itu pasti butuh alat dan bahan. Tapi teman-teman misalnya, prosedur bagaimana mendownload sebuah aplikasi. Nah, kalau kita mencari tahu langkah-langkah bagaimana mendownload aplikasi, kita kan nggak perlu ada bahan-bahannya. Karena semua device, misalnya kita pasti sudah punya laptop atau sudah mempersiapkan HP-nya. Jadi tidak semuanya ya. Terutama juga ada namanya di sini instruction or manuals. Jadi cara mengoperasikan sesuatu. Seperti kalau when you are buying new phones atau you are buying new electronic tools, biasanya beli kulkas baru, pasti ada buku petunjuknya, manualsnya. Nah, itu juga bagian dari salah satu contoh dari procedure text. Di situ kan juga pasti tidak ada list of materials and tools, gitu ya. Oke, thank you for the question. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari bahasa Inggrisnya, yaitu language features. Ciri kebahasaan dari procedure text. Jadi ada ciri-ciri khusus dari procedure text. Yang pertama, adalah menggunakan simple present tense atau verb 1. Teman-teman pasti sudah pernah belajar verb 1, verb 2, verb 3. Kita menggunakan verb 1. Karena kenapa? It tells factual action and instruction. Jadi bisa digunakan kapanpun dan dimanapun dan adalah fakta. Itu ya. Yang kedua adalah imperative sentence, which is a command sentence. Command sentence adalah kalimat perintah. Jadi jika biasanya teman-teman kita biasanya membuat kalimat dimulai dari subjek kemudian diikuti oleh verb, untuk imperative sentence atau kalimat perintah langsung saja verbnya. Karena sudah jelas subjeknya siapa? Subjeknya adalah orang yang membaca procedure text. Jadi verbnya langsung disebutkan. Kemudian adalah action verb, yaitu a word that describes a physical or mental action. Contohnya di bawah choose, practice, join. Nah, itu adalah contoh dari action verb. Jadi di mana kata kerjanya itu menginstruksikan untuk melakukan sesuatu. Tidak lupa ada connective of sequence. Nah, tadi kan kalau saya menyebutkan procedure text pasti ada langkah-langkah, sequence of steps. Sedangkan sequence of steps itu bisa ditandai dengan pertama bisa nomor. Seperti saya, nomor 1, 2, 3, 4. Boleh. Atau kalau dalam bentuk paragraf, you can also use some word or phrases. Seperti contohnya, first of all, untuk pertama ya second. Kemudian bisa pakai then, after that. Kalau untuk finally dan at last kita pakainya kapan? Terakhir ya. Oke, kita pakainya untuk terakhir. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan. You can use number or you can use connectives of sequence. Contohnya di sini. Nah, steps to download WhatsApp on laptop. Ini adalah sebuah contoh dari procedure text ya. Bagaimana langkah-langkah untuk mendownload WhatsApp di laptop. Oke. Nah, di sini ditunjukkan ini ciri khasnya, ya. Yang pertama, di situ ada number, ya. Di sini ada number. Number 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa digunakan sebagai sequence of step. Jadi tidak harus tadi word of phrases, bisa juga number. Kemudian di sini kan juga langsung ya menggunakan kata kerja. Jadi sudah bentuk kalimat perintah, langsung download the installer. Install the application. Jadi kita tidak lagi menggunakan kalimat misalnya you must download the installer. Nggak usah, jadi langsung to the point terhadap perintah yang ingin dilakukan apa. Ya, dan semuanya bisa dilihat di sini bentuknya juga verb 1 kata kerjanya. Open, kemudian ada di situ download, ada launch, scan, access dan sebagainya. Jadi make sure you use verb 1 atau simple present tense. Oke, kita langsung setelah ini akan melakukan latihan ya teman-teman ya. Oke, just so after this, you will work in a group of 3 or 4 students. Atau di sini jadi teman-teman bisa berkelompok, mungkin berpasangan dengan sampingnya, ini ada yang bertiga, begitu ya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan saya beri beberapa kertas. Nah, kertas ini berisi steps how to get something done. Saya tidak memberitahukan judulnya apa. Nah, coba nanti kertas ini diurutkan untuk membentuk satu procedure text yang runtut dan urut.
Coba didiskusikan, maybe I can give you like 15 to 20 minutes, silakan dibaca, dipahami, kemudian diurutkan, kemudian nanti masing-masing kelompok akan saya minta perwakilan untuk menjabarkan jawabannya, teman-teman. Oke. Silahkan untuk kelompok pertama bisa Mas Dava yang sebelahnya, bertiga ya. Oke, next. Silakan, berdua. Oke. Oke, silakan dibuka itu paperclipnya. Silakan dibuka paperclipnya, dipahami isinya dan kemudian nanti dicoba untuk diurutkan, ya. Oke, silakan berdiskusi dulu. I give you 15 to 20 minutes. Jadi silakan boleh, you can open your dictionary, silakan boleh dibuka kamusnya to help you find out some technical terms. Oke, silakan. Oke, teman-teman, time is up. Kita sudah melalui fase diskusi. Now, saya mau masing-masing kelompok gitu ya untuk memberikan jawabannya. Jadi tadi di situ ada berapa kertas? 4. Ada 4 kertas. Oke. Let's find out what is the answer. Oke, mungkin first part dari kelompoknya Mas Dava. Mas Dava bisa dibacakan di situ kalimatnya apa? Untuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama, work out. Oke, work out apa Mas? Why do you want to learn how to code? Oke, work out why do you want. Intinya adalah the reason ya, alasan kenapa kamu mau melakukannya. Oke, next step number 2 mungkin kelompoknya Mas Fari Rahmat Dimas mungkin mau membacakan yang nomor 2. Yes. Choose the right language. Oke, choose the right language. The right language ya. Oke, number 3 silahkan. Download a code editor. Oke, download the code editor. Download ya the code editor. And number 4, silakan terakhir, kelompok terakhir. Practice writing your program. Oke, practice writing. Practice writing bla bla bla. Oke, good job. Jadi tadi ada langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kira-kira bisa ditebak tadi berdasarkan teksnya. Ini langkah-langkah untuk melakukan coding ya. Jadi pertama adalah find out the reason why do you want to do coding ya. Yang kedua adalah choose the right language, download, kemudian practice writing. Jadi kuncinya ada di sini. Oke. Dan tadi juga saya yakin teman-teman masing-masing sudah membaca teksnya tadi bagiannya ya. Jadi find out the reason why do you want to choose to do coding, kemudian choose the right languages. Ada berbagai macam languages yang saya yakin teman-teman sudah belajar di mata kuliah lain yang berhubungan dengan informatika. Kemudian download the code editor sesuai dengan tadi language-nya. Kemudian of course you practice your writing programs. Oke. Nah, itu adalah latihan yang kita lakukan di sesi kali ini. Otomatis apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Nah, I have an assignment for you. Ya, pasti ada tugas ya. Jadi teman-teman tadi sudah belajar tentang procedure text. Nah, teman-teman silakan nanti memilih pasangannya masing-masing. You work in pairs, jadi berpasangan ya. Jadi nanti yang nggak masuk silakan diajak gitu ya. Kemudian find out the procedure done in this university. Di universitas ini kan ada berbagai macam tempat. Ada administration office, finance office, library, dan sebagainya. Pilih salah satu tempat yang mana ingin kamu jadikan subjek untuk your assignment. Kemudian, the data is obtained through interview. Jadi setelah memilih tempat tadi, kalian menginterview petugas di situ. Interview apa? Nah, karena kita membahas procedure text, teman-teman membahas prosedur bagaimana melakukan sesuatu. Misalnya kalau library, bagaimana untuk borrowing the books. Jadi silakan disesuaikan dengan masing-masing lokasinya. Setelah itu, setelah menemukan data melalui interview, teman-teman silakan mengubahnya menjadi bentuk procedure text. Of course dalam bentuk bahasa Inggris. Oke? Jadi silakan tadi diikuti penjelasan yang sudah saya lakukan supaya dapat menghasilkan procedure text yang baik dan benar. Oke.
Saya rasa sekian ya untuk kali ini. Jika ada pertanyaan, if you have any questions, we can continue our communication lewat WhatsApp group kelas Cita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen di bidang pengajaran dan juga video cuplikan pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.